Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah kitab ya, dari karangan ulama terkemuka yaitu Ibnu Hibban. Kita lihat di sini Ad-Dararul Ghara'u min Kitabi Rawdatil Aqla'i wa Nazhatil Fadala. Ad-Dararul Ghara' adalah pesona yang memukau, min kitab, dari kitab yang berjudul Rawdatul Aqla. Rawdatul Aqla adalah tamannya orang-orang yang cerdas, wanas hadil fadala, dan sucinya orang-orang yang utama. Min tilkal kutubin nafi'ah allati hawat ibaratun jami'ah. Di antara kitab-kitab yang memukau dan bermanfaat itu adalah allati hawat, karena di dalam kitab tersebut itu terdiri dari ungkapan-ungkapan yang sangat indah, wa fuqaratu mati'ah, dan kalimat-kalimat yang begitu memukau dan mempesona, yaitu adalah kitab Rawdatul Aqla'i wa Nazhatul Fadala, kitab yang berjudul tamannya orang-orang yang cerdas, wa Nazhatul Fadala, dan sucinya orang-orang yang utama, lil Imam al-Allamah al-Hafidh Abu Hatim Muhammad Ibnu Hibban al-Bustani, yaitu milik Muhammad Al-Hafidh Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Bustani ya, Ibnu Hibban Al-Bustani, sahibul kutubil masyhurati. Dia adalah pemilik kitab yang begitu mulia dan terkenal. Di antara kitab-kitabnya itu adalah Sahih Ibnu Hibban. Nah, ini adalah Sahih Ibnu Hibban ya, Sahih Ibnu Hibban, yang mana musnadnya, isi-isinya itu terkandung dari hadis-hadis yang sahih, ala taqasim wal anwa', dan bermacam-macam. Hadis-hadis sahih ini bermacam-macam dan terbagi-bagi lagi ke dalam beberapa bagian. Qala anhul Hakim kama fi siyari. Hakim, Imam Hakim ya, sebagaimana yang sangat terkenal bahwa beliau itu adalah orang yang bisa menilai akan kredibilitas seseorang. Dalam sebuah hadis, dia menilai Ibnu Hibban ini menilai Ibnu Hibban ini sebagai orang yang sangat utama. Disebutkan dalam kalimatnya, kana Ibnu Hibban min awiyatil ilmi. Ibnu Hibban adalah termasuk dari wadahnya ilmu, fil fiqhi, baik dalam masalah fikih, wal lughah, baik dalam masalah bahasa, wal hadis, baik dalam masalah hadis, wal wa'id, dan dalam masalah memberikan nasihat, wa min aqla'ir rijal, dan dia termasuk orang-orang yang cerdas dari kalangan laki-laki. Oke, kita baca lanjutannya. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu wa ba'du. Lamma ibta'ada an-nasu katsiran. Nah, ketika kebanyakan dari manusia itu jauh an hali salafina salih, jauh dari keberadaan orang-orang salih terdahulu, baik secara ilman wa amalan, baik secara ilmu dan secara amal, sulukan wa minhajan, apalagi secara akhlak perilaku, wa minhaj, dan secara manhaj atau metode, kana li zaman alaina an nakifa, maka wajib bagi kita dan mengharuskan kita untuk mendirikan dan mengeluarkan min butuni kutubihim, jadi nastakhriju min butuni kutubihim, jadi kita wajib mengeluarkan dari perut-perut, dari isi kandungan kutub-kutub kitab-kitab para salafus salih, wa ma khalafu, dan orang-orang yang setelahnya, lana, untuk kita sendiri ya pada kehidupan ini, karena jauh dari perilaku-perilaku mereka.
min turathi wa adabihim, baik itu dari peninggalan-peninggalan mereka, warisan-warisan atau dari adab mereka, yuniru tariqah, sehingga diharapkan dengan kita menerang isi-isi kandungannya maka bisa memberikan cahaya at-tariq pada jalan, wa istanhadul hamam, dan membangkitkan keinginan giroh kita, siyama fil janibit tarbawiyyi, lah lebih-lebih lagi untuk sisi pendidikannya, alladzi nahnu bi amsi al-hajat ilaih, yang mana di zaman kita saat ini kita itu sangat butuh-butuh kepada pendidikan ini, fi dunya al-madiyah, karena kebanyakan dari kita itu sudah terlalu terobsesi dengan materi-materi dunia, wa kathratul mughriyat, dan banyak sekali kita itu tertipu akan gemerlapnya, wa inkibabun nasi ala syahwat, dan manusia itu lebih condong untuk memenuhi syahwat-syahwat mereka. Nah, itu merupakan latar belakang dari dibuatnya kitab ini oleh Ibnu Hibban. Nah, di sini dijelaskan ada beberapa fi halati dzikra ibarah duna nisbatiha liqa'il. Jadi ada beberapa paragraf di sini yang mana tidak disebutkan siapa yang ngomong, siapa orangnya. Hada yakni annaha min kalamil musannaf. Nah, ini termasuk dari perkataan pengarangnya, yaitu Ibnu Hatim, Abu Hatim Ibnu Hibban rahimahullah. Jadi kita tidak perlu menyebutkan siapa perkataannya. Dan sudah pasti di sini akan banyak sekali kalimat-kalimat yang begitu bermanfaat. Di antaranya yang pertama yaitu mujanabatul mas'alati. Nah, ini mujanabatul mas'alati wa karahiyatiha. Nah, jadi kita di sini dianjurkan untuk menjauhi dari meminta-minta, wa karahiyatiha, dan kita membenci untuk melakukan perbuatan minta-minta. Al-wajib 'alal 'aqil, kewajiban bagi orang yang cerdas dan mau berakal, mujanabatul mas'alati 'ala ahwali kulliha, yaitu kita menjauhi dari meminta-minta baik dalam keadaan apapun, waluzumu tarkit ta'arrud, dan kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa menimbulkan konflik atau pertentangan. Li'annal ifkar fil azmi 'ala su'al, karena kalau kita itu berpikir untuk ingin meminta-minta, yuwarrithul mar'u muhana fi nafsi, akan menyebabkan jiwa seseorang itu menjadi terhina untuk dirinya. Wa yuhittuhu ratwatun an martabatihi, dan sekelilingnya itu akan memandangnya dengan rendah, ya, turun derajatnya menjadi hina atau rendah. Akan tetapi watarkul azmi ala ifkar, dan jika kita itu meninggalkan berpikir visual, atau kita itu tidak berpikir sedikit pun untuk meminta-minta, yuwarrithul mar'u 'izzan fi nafsi, akan menghasilkan jiwa-jiwa yang mulia, ya, izzan fi nafsi, wa yarfa'uhu darajatu an martabatihi. Nah, jadi bisa orang sekelilingnya itu menganggapnya dia itu memiliki derajat yang mulia karena tidak meminta-minta. Ini ada dalam safhah mi'ah wa isnani wa khamsin fi kitab Rawdatul Aqla wa Nashadul Fadala karya Ibnu Hibban. Kemudian ada yang kedua, ini ada hurmatus su'al, haramnya meminta-minta. Ini juga ada dalam kitab beliau dari sahabat qala Umar bin Al-Khattab, dari Umar bin Al-Khattab, dia berkata, man sa'alan nas liyuthriya malah, barang siapa yang meminta-minta kepada manusia, liyuthriya malah, untuk memperkaya dirinya sendiri dengan hartanya, fa innama huwa radfun minan nar ya umuhu, maka sesungguhnya dia telah mengambil bagian dari bara api yang akan membakarnya. Faman syaa istaqallah, maka barang siapa yang ingin, hendaknya dia itu merasa cukup untuk tidak meminta-minta. Wa man syaa, dan barang siapa yang ingin, maka dia juga pasti akan memperbanyak dirinya, memperbanyak hartanya dengan cara meminta-minta. Jadi dengan memperbanyak harta dengan cara meminta-minta ini ternyata sudah ada sejak zaman sahabat Nabi, yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini juga terjadi realitanya di kita sekarang, ya, banyak sekali orang-orang yang meminta-minta, tapi nyatanya di kampung mereka memiliki kekayaan yang sangat banyak, ada rumah, ada mobil, kendaraan, sawah bahkan, dan lain sebagainya. Mereka itu
karena malas dan tidak mau bekerja, akhirnya pekerjaannya hanya meminta-minta. Ini termasuk dilarang ya, karena akan bisa membawa rotfun minan nari yakumu, membawa bara api yang akan membakarnya. Kemudian ada ya pada halaman selanjutnya, halaman safhah mi'ah wa arba' wa khamsin, ada wasiyatu aqilu wa muhibbu wa mushfiqun li ibni akhi. Ada wasiat dari seorang yang pintar, berakal, orang yang mencintai dan menyayangi saudaranya, anak saudaranya, itu berarti sepupunya ya. Qala Mutarrif bin Abdullah bin Sihyar li ibni akhi. Mutarrif bin Abdullah ini berkata kepada sepupunya, ya bunayya, wahai adik sepupuku tersayang, akhi, idza kanat laka hajatun ilayya, jika engkau memiliki kebutuhan, sebuah kebutuhan yang terdesak untukku, faktub biha ilayya fi riqatin, nah tulislah kebutuhan tersebut fi riqatin, dalam selembar kertas ya, secara langsung berikan kepada saya ya. Jadi kertas tersebut langsung diberikan kepada saya. Fa inni asunu wajhaka an dullis su'ali, maka sungguhnya aku itu ingin menjagamu ya, ingin menjagamu dari apa? Dari hinanya meminta-minta. Ini dijelaskan ya di sini. Ya. Jelaskan fa inni asunu wajhaka an dullis su'ali, sungguhnya aku itu ingin menjagamu ya dari meminta-minta. Ya. Oke. Ya, itu tadi merupakan beberapa kalimat ya, kalimat yang memukau, begitu memukau dari kitab Rawdatul Aqla wa Nashidul Fadhala karya Ibnu Hibban, dan ini masih banyak lagi, mungkin akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Mungkin hada minni syukran ala ijtimaikum wa ihtimalikum wa astaghfiru minkum in wajadtum al-akhta'u minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.